Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan semua dalam keadaan baik tanpa kekurangan satu apapun. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada saat ini sebagaimana kita ada. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah White Dove pagi hari ini. Kita mohon pimpinan yang daripada Tuhan. Kita mohon penyertaan Tuhan supaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan buat segala kemurahan-Mu, buat segala kebaikan-Mu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami percaya berkat-berkat-Mu melimpah atas setiap hidup kami. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera yang Tuhan terus buat di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu. Kiranya ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya ada di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Kami mengucap syukur pagi hari ini dan kami mau bawa setiap pujian kami. Kami mau bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan oleh karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama naikkan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Sampai hari ini. Yes, haleluya. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan,
pujian ini. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan, ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang baik, Dia Allah yang penuh kemurahan di dalam setiap kehidupan kita. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukurku Tuhan, kami naikkan syukurku Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhan buat kasih setia-Mu. Aku percaya kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan yang luar biasa Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Kemurahan Tuhan yang luar biasa Tuhan sudah limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, naikkan syukurmu, naikkan syukurmu kepada Tuhan, naikkan syukurmu kepada Dia Allah yang luar biasa. Tuhan, kami mau terus bersyukur atas segala kebaikan. Kami mau terus bersyukur atas segala kemurahan-Mu yang sampai hari ini Engkau nyatakan pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita semua bersama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita kepada Dia, kepada Allah kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Yes, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Selalu bersyukur.
Kau Bapakku yang setia. Angkat tanganmu, katakan ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kami mau terus bersyukur Tuhan, karena kami tahu Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Inilah setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari yang lebih lagi mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, katakan haleluya. Ada sukacita ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Colek temennya dong, katakan hari ini aku bersukacita. Yuk lebih semangat lagi kita mengiring Tuhan. Lebih semangat lagi kita setia kepada Tuhan. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Ayo ayo Papat lima enem, derek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono. 10 wis cangkep, derek Gusti sing mantep. siji loro telu. Siji loro telu. Amin. Ayo Yang mau berjoget buat Tuhan. Amin. Papat lima enem, derek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono. 10 wis cangkep, derek Gusti sing mantep. Senggol temennya opo iyo. Apa iya tenan tenan, apa tenan iya iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Apa iya tenan tenan, apa tenan iya iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, nanti pas opo iyo, saya pengen nanti sebelah kanan dulu bilang opo iyo, yang sebelah kiri nyaut, kita berhadapan boleh ya, kita berhadapan. Nanti yang sebelah kanan bilang opo iyo, nanti yang sebelah kiri bilang ke temennya tenan tenan, begitu ya. Ya, yuk kita mulai. Katakan siji loro telu. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Ayo ayo Papat lima enem, derek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono. 10 wis cangkep, derek Gusti sing mantep. Apa iya tenan tenan, apa tenan iya iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. sebelah kanan saya bilang Apa iya Kirinya tenan tenan, apa tenan
tenan tenan apa tenan iya iya pancen tenan derek Gusti mesti slamet apa iya tenan tenan apa tenan iya iya pancen tenan derek Gusti mesti slamet pancen tenan derek Gusti mesti slamet pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Haleluya. Bapak maaf, ini karena ibadah wanita selalu mau pengen panggil bapak ya. Tapi enggak apa-apa, di sini ada bapak-bapak ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, percaya kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kita, kita pasti selamat. Amin. Mau tetap terus bergoyang bagi Tuhan? Iya, kita terus gandol Gusti. Gusti Yesus jangan pernah dilepas. Karena ketika kita berkeputusan melepas Tuhan, keselamatan itu akan hilang dari kehidupan kita. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Sing tenanan ibu-ibu, Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Amin. Gusti. haleluya. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya. Amung pracaya ora bakal cilaka. Hae. Uripku Amin. mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung pracaya. Amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya salaminya. Hatiku ayem. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih Gandol sinten ibu-ibu? gandol Gusti. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya ibu-ibu yang terkasih di tempat ini semua terus mau gandol Gusti. Ada amin? Karena ketika kita gandol Gusti, meskipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan tetap setia di dalam setiap kehidupan kita. Ya, meskipun pergumulan, persoalan terjadi dalam kehidupan kita, masalah, maut ada di sekeliling kita, tetapi kita percaya ketika kita gandol Gusti, ketika kita berpegang pada Tuhan, Tuhan akan terus memberikan kekuatan buat kita. Dan kesetiaan kita semakin hari semakin bertambah-tambah. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan.
Kita persiapkan persembahan kita sebelum kita mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang masih Engkau berikan buat setiap kami para ibu-ibu Waidov GAB Mahanaim. Luar biasa kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Pujian kami sudah kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskan setiap tangan-tangan kami, sucikan setiap tangan-tangan kami. Sehingga apa yang kami persembahkan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan boleh memberkati gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama satu Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Dan kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau. Haleluya. Amin. Tak sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kehidupan kita. Biarlah kita mau terus rindu. Kita mau terus haus akan kasih Tuhan. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu. Sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Katakan tak sedetik pun. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu. Sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir
Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang hidup kami Tuhan, Sepanjang umur hidupku Engkau tetap memberkati kami. Kau memberkatiku. Dan kami puas akan segala kebaikan-Mu. Ku puas Haleluya. dengan kebaikan-Mu. Betapa kami merindukan Tuhan. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Katakan, betapa aku merindu. Betapa ku merindukan Tuhan, Kau lihat isi hati kami. Engkau ya Tuhanku. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Betapa aku merindukan kasih-Mu Tuhan. Naikkan pujian ini dengan lembut. Dan rasakan betapa besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Engkau ya Tuhanku. Jiwa kami haus Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang hidup kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu.
puas dengan kebaikan. Kami rindu Tuhan, Kau melawat setiap kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh menikmati kemurahan-Mu. Kami rindu Tuhan, kebaikan-Mu akan terus Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Jiwaku haus kepadamu. Kami undang hamba-Nya yang akan melayani kebenaran firman Tuhan bisa maju ke depan. Sepanjang umur hidupku, Haleluya Yesus. Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Kami puas dengan kebaikan-Mu Tuhan. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Hanya satu yang bisa memuaskan hidup kami, yaitu tinggal di hadirat-Mu, tinggal bersama-Mu sampai akhir hidup kami Tuhan. Tiada yang terlebih indah ada di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Mari Roh Kudus berkata-katalah buat setiap kami. Kami mendengar dan kami mau melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Apa kabar? Sudah bulan kedua ya, cepat ya. Nanti tahu-tahu sudah bulan Maret ya. Tapi rencana-rencana apa yang engkau mau lakukan pada tahun ini tentunya dipergumulkan ya. Kita sampai kepada tema bulan Februari adalah tema pemulihan ya. Kita semua wanita-wanita ini perlu dipulihkan ya. Teristimewa soal hati. Karena di dalam hati ini adalah terletak kehidupan ya. Karena Tuhan berdiam di hati kita. Tuhan mau hati kita ini hati yang murni, tulus dan bersih ya. Karena tempat tinggal Tuhan tidak mungkin kotor, amin. Tempat tinggal Tuhan tidak mungkin berbau. Saya merenungkan Esther ya, bukan Bu Esther, bukan juga Esther dunia hari ini, bukan. Tetapi Esther pada masa zaman Persia, Esther ketika di Babilonia ya, di bawah pemerintahan Raja Ahasiweros.
Saya senang melihat film-film kerajaan. Di situ saya bisa mempelajari wanita-wanita zaman dulu itu bagaimana modelnya, tingkah laku kehidupannya itu bagaimana ya. Dan saya belajar dari situ bagaimana seorang wanita itu harus bersikap. Bagaimana seorang wanita itu harus bertindak. Lepas dari masalah-masalah intrik-intrik di dalam istana dan sebagainya. Ya bolehlah kita belajar mengenai karakternya manusia ya, di situ kelihatan. Kalau orang cantik tapi tidak cantik hatinya, wah bisa ngancurin negara ya. Karena wanita itu punya kuasa, ya, punya power. Kelihatannya sih tidak ada apa-apanya ya wanita itu. Aduh dijongkrak noe rubuh ya. Aduh minta tolong angkat-angkat beban, semua harus ditolongi ya. Puji Tuhan saya punya suami yang mau menolong. Tadi kan gupu kabeh ya, karena mau Imlek bikin pesanan ya toh. Bikin cateringan ya, sudah gitu barangnya banyak harus digotong ke sini. Tapi puji Tuhan suami bantu ya, mobil sudah dicepakno, diiupno pisan, ditaruh sebelah pohon mangga ya, jadi kan dingin ya. Tuhan memberi suami yang baik, amin. Wanita-wanita harus berdoa untuk anak-anaknya, teristimewa anak-anak cewek ya, supaya punya suami yang baik, amin. Jadi disitulah peranan ibu-ibu. Yang pertama yaitu berdoa. Ya. Berdoa untuk siapa? Ya untuk keluarganya, baru dirinya sendiri. Kalau seorang wanita malas berdoa, dia nanti tidak akan dapat apa-apa. Bahkan akan di akhir hidupnya pun penderitaan dan demi penderitaan akan dijalani. Maka dari itu yang pertama harus punya hati penyembah ya. Esther ini sudah tidak punya ayah ibu. Ayo kita baca ya Esther 2. Disiapkan dulu ya. Nah, ia diasuh oleh Mordekai pamannya. Dan pamannya ini sangat caring sama dia ya. Sehingga ketika kerajaan butuh permaisuri, maka Esther juga termasuk orang gadis yang dibawa masuk untuk audisi. Hari ini kata-katanya itu audisi, audition. Barang siapa terbaik akan menjadi ratu. Oh, luar biasa ya. Pasti pendaftarannya banyak sekali gitu ya. Nah, walaupun kitab Esther itu tidak menyebut nama Allah sama sekali ya. Tetapi dimasukkan di dalam Alkitab. Ternyata di situ kalau kita membaca, Allah turut bekerja di dalam kehidupan seorang wanita. Jadi kalau hari ini engkau wanita merasa aku ini tidak ada apa-apanya, aku ini hidup tidak berguna, keliru. Ya. Tuhan bisa bekerja melalui saudara dan saya, amin. Bagaimanapun modelnya saudara, bagaimanapun keadaan saudara hari ini, Allah bisa pakai saudara. Luar biasanya Esther dipakai untuk menyelamatkan bangsanya. Wow, keren ya. Saya nggak tahu nanti yang menang siapa ya. Nanti bulan ini apa 1 kali atau 2 kali pemilu, saya juga nggak tahu. Tuhan ya nggak ngomong apa-apa ya. Tetapi yang saya tahu Tuhan pasti memilih yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Entah apakah itu jahat, apakah itu lalim, apakah itu baik hati, apakah dia itu tidak pemarah dan sebagainya. Yang diberikan Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Itu harus kita sadari. Jadi Esther ini nggak ada artinya loh orang pembuangan ya toh. Pada zaman dulu raja berhak atas pampasan perang. Baik itu hewan, baik itu tanah, baik itu upeti, baik itu anak dan istri dari negara jajahannya. Jadi raja
punya kuasa untuk mengambil siapapun yang dia ingini. Ya. Jadi saudara ngerti kan tentang nanti Daud dan Batseba. Karena pada hari itu raja punya kuasa absolut, ya. Sabdo Pandito Ratu, tidak bisa digugat oleh seorang pun. Jadi sungguh-sungguh kekuasaan yang dahsyat. Tetapi melalui Ester, ya, keputusan raja itu bisa diubah ternyata, saudara. Luar biasa enggak? Jadi wanita itu bisa mengubah segala sesuatu. Dia bisa mengubah sayur pahit menjadi manis. Caranya ya apa? Halo? Ibu-ibu? Hah? Dikai gula? Tidak bisa. Gula itu penguat rasa. Semakin kamu kasih, semakin jadi pahit, saudara-saudara. Caranya gimana? Nanti les aja ya di Tirsa. Nah, saya mempelajari Ester ini luar biasa. Ya. Maka hari ini kalau kita ngomongkan tema pemulihan, bahwa sudah saatnya Tuhan itu memulihkan saudara. Amin. Tuhan memulihkan kesusahan saudara jadi sukacita. Amin. Tuhan memulihkan ekonomi saudara. Kalau dulu pas-pasan, bahkan kurang minus, sekarang akan berlebih. Amin. Sehingga saudara bisa membantu, saudara bisa menyelamatkan jiwa orang lain. Amin, saudara-saudara. Demikian juga Ester. Siapa sangka, siapa nyana, seorang putri cilik istilahnya masih nggak ngerti apa-apa ya. Tetapi ada satu hal yang kita belajar dari Ester. Ya. Mordekai ini memimpin Ester dengan luar biasa. Satu kata kedua yaitu taat. Ya. Tadi punya doa, punya jam-jam doa. Yang kedua punya ketaatan ya. Punya ketaatan Ester ini. Itu loh bukan bapak mboke, itu loh pamane ya. Omnya, saudara. Tapi ia taat loh. Bahkan di istana, kepada Hegai, sida-sida raja, ia pun menghormati, ia pun mentaati. Jadi menjadi wanita, satu kata ini taat ini harus dipegang teguh. Ketika engkau tidak taat, engkau akan jatuh dalam jurang kebinasaan. Engkau punya ketaatan kepada firman-Nya. Engkau punya ketaatan kepada suamimu. Waduh, suamiku jahat, gak cocok lah ditaati. Tetapi Abraham ya, Abraham dikatakan oleh Sarai, tuanku. Dan ia taat kepada kata-kata Abraham. Dan di dalam kehidupannya, ia sekalipun tidak pernah mengata-ngatai Abraham. Ya, walaupun Abraham seolah-olah lepas tangan ketika raja daripada musuhnya itu menghendaki istrinya. Dan istrinya dibawa ke istana raja. Saya pikir gini, kok gini yo Bapak Abraham ini yo, kok gak melindungi istrinya sih? Tetapi saya tahu, sebab kalau dia melindungi Sarai, kepalanya hilang. Karena raja punya kuasa mutlak. Maka dilepaskan apa yang terbaik yang dia punyai, dia lepaskan istrinya. Ya. Dan ketika raja mau menyentuh istrinya, Tuhan ngomong, ojo macem-macem. Lek kowe ndak mau binasa, ya, tak singkat aja. Akhirnya raja sadar, walah ini istrinya Abraham toh. Lah kok tadi ndak bilang? Loh ya memang dia itu saudaraku. Memang di sana kan kawin sekeluarga ya, kawin kayak misanan, kayak satu pohon gitu ya, pernikahan mereka itu. Ya memang benar dia saudaranya. Akhirnya dilepas bahkan dikasih harta saudara. Coba bayangkan. Kalau enggak dia kepalanya hilang. Terus saya mikir,
kok begitu ya Tuhan? Kok gitu si Abraham itu? Kayaknya saya kecewa ya melihat Abraham. Tetapi Tuhan ngomong, bila suamimu tidak bisa tolong kamu, aku yang tolong. Wow, sampai saya ini terpesona. Oh Tuhan, begitu yang Engkau mengasihi para istri. Begitu yang Engkau mengasihi para wanita yang lemah tidak berdaya. Ketika suamimu tidak bisa menolong engkau dalam keadaan terpaksa, terjepit, Tuhan turun tangan menolong. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Di situ saya tidak bangga sama Abraham, tapi saya bangga memiliki Allah yang bernama Yesus Kristus Tuhan, yang meluputkan kita dari jerat maut. Amin. Yang meluputkan kita dari segala kecelakaan, yang meluputkan kita dari segala mara bahaya. Ibu-ibu gak usah takut. Mungkin suamimu keadaannya memang tidak baik hari-hari ini. Dia gak bisa nolong engkau, tidak bisa ngasih uang belanja yang cukup, tidak bisa membayari salon, tidak bisa membayari sepatu rusa, ya toh, sebab dilarang menembak rusa sekarang itu, ya. Jadi mungkin sepatumu sudah jebol, ya, dilem aja. Mas Ilham punya lem di belakang. Sebab sepatu saya ketika mangap jadi jepaplok, waduh, carilah di mejanya Mas di belakang, ono lem, tak lem wis mari wis, ndak usah beli-beli. Ketika suamimu ndak punya uang untuk membelikan kau baju pesta, ndak usah nangis, ndak usah ngeroweng, ndak usah ngomel-ngomel, ya. Ya pakai baju apa yang ada, pokoknya disemprot wangi-wangi, ya sing apik cekno bauri wangi. Wis mari beres toh. Kemarin Bu Ineke ngomong, Bu Evi mau pergi pesta. Pergi Shangri-La. Enggak pergi anu tah, make up apa itu, nyalon, enggak nyalon, enggak usah, mahal, gak warung aku enggak didelok uang, wes umur 70 tahun, wes cilik pendek mencekno, sapa sing delok aku, gak usah, ke salon, ngopek enggak cukup saudara, ayo. Nyalon no situ, cobaan. Ya toh? Di wapakno air rambut, di wapakno air senotio saudara-saudara. Lah timbangane notio lah atau tak bikin kerja saudara-saudara. Bisa menghasilkan, bisa buat berkat bagi orang lain. Ndak lah, akhirnya tak cemet ya toh. Tak cemet, temenan saudara. Untung saya ndak mengikuti anjuran Ibu In. Ya maaf Bu In, bukan aku ndak mau ngikuti anjuranmu, tapi aku kan harus memilih yang baik dan buruk. Temenan, uang ruangannya peteng dedet saudara, lah gak ketok. Aku ya ndak pakai ide palsu, soalnya gatel ya toh. Gatel saudara, karena aku itu alergik plastik ya ndak bisa. Pakai palsu-palsu itu aku ndak bisa ya. Pakai barang-barang palsu itu ndak bisa, bukan sombong, tenanan loh. Isa ngeluwodok, isa gatel garuk-garuk ya. Ya wis ndak pakai masang bulu cetar membahana, cetar badai ya enggak wis abot-aboti meripatku. Temenan jatuh gitu saudara, itu peteng ono bulu cetar gini, tambah ketabrak-tabrak saya ya. Sudah gitu lantai ireng pisan, waduh, aku ya wedi kepleset ya toh. Jadi melakukannya itu temek bukan pelagawati karena takut kepleset. Nah aku ya heran loh, ambek IO sekarang itu ya, wong apik to marmere ya toh. Ditutupi itu, koyok mika licin hitam, belum medeni ini saudara-saudara ya. Ya itulah wanita ya. Pengen cantik, tapi kecantikan itu dari hati, amin. Kalau kamu sudah pakai bulu mata cetar, tapi kamu mencap-mencap gitu ya. Walaupun lipstiknya 1 juta gitu ya, elek pancet. Ya. Jadi lebih baik natur ya. Make up natur. Saya belajar dari mantu saya ya. Wanita harus banyak belajar. Walaupun dari anak, dari mantu. Cara dia merawat wajah, cara dia make up, dia enggak mau loh pakai minyak wangi. Ya. Enggak pernah. Bahkan bayi itu dikek minyak telon barang kita digobroti minyak telon, minyak opo. Dia enggak mau loh.
Mama, kamu kok wangi sekali katanya gitu ya. Hari ini kan aku tak banyak minyak wangi ya, rambut-rambut tak semprot minyak wangi gitu, habis dari dapur soalnya ya. Terus aku eling kata-kata dia, jangan pakai minyak wangi ya. Anakku ini waktu dia bayi, anakku biar tahu bau katanya. Oh, jadi dia bau mamanya ya, jadi dia tahu ada bonding, ada ikatan ya sama mamanya ya. Jadi kamu jangan blonyoi bayi dengan minyak telon, minyak apa meneh ya. Kan kita biasa gitu ya, udele dikuasai minyak apa? Telon gitu. Minyak telon itu lah minyak tiga rupa saudara ya. Dia enggak mau. Kalau saya pakai minyak, jadi aku merasa ya enggak bebas di rumah dia ya. Takut spray nek banyu minyak putih ya. Soalnya aku kan suka gosok-gosok minyak putih. Kita takut iki nek aku pulang iki minyak putih semua mateng aku ya kan. Jadi akhirnya ya beda budaya, beda. Tapi saya belajar ya. Ternyata Esther itu sebelum dia masuk ke dalam istana raja, di dalam kamar pribadinya raja, dia itu loh digobrok hampir 2 tahun. Gobrotan hampir 2 tahun, saudara-saudara. Aku belajar tuh, apa sih minyak mur itu ya? Tak baca dulu Esther 2 ayat 12 ya. Esther 2 ayat 12. Kenapa? Kok sebelum dia, mohon maaf, tidur sama raja, dia dipersiapkan dulu ya. Dia dipersiapkan dulu. Esther 2 ayat 12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Wow. 12 bulan loh digobroti, 6 bulan pakai minyak mur. Aku cari minyak mur loh. Minyak mur ini kan kayak ini loh, emas, kemenyan, dan mur ini lukisan ini ya. Untuk penguburan ya. Tapi apa sih sebetulnya fungsinya minyak mur ini ya? Nanti cari ada dijual. Di internet ada ya. Tulisannya mir. Mur itu mur, mir. Nah, apa fungsinya minyak mur, saudara-saudara? Ternyata banyak, ada 11 fungsi. Ini perempuan harus tahu ya, 11 fungsi minyak mur ya. Sehingga kalau saudara nanti pergi ke area perminyakan itu ngerti ya, apa minyak mur itu ya. Ternyata ia bisa ini untuk apa sih, preventif ya, untuk membunuh bakteri berbahaya. Jauh sebelum para ilmuwan menemukan mikroba penyebab penyakit menular ya. Ini bisa mati oleh minyak mur. Ya dulu lah enggak ada toh obat-obatan kimia ya. Jadi minyak mur ini dipakai supaya bakteri, supaya mikroba penyakit menular itu mati. Makanya mayat dibalsem sama minyak mur itu awet, karena matilah bakteri-bakterinya ya. Kemudian kesehatan mulut. Ini baik. Mendukung kesehatan mulut. Jadi untuk apa? Obat kumur dan pasta gigi. Makanya kalau cari pasta gigi atau obat kumur yang alami, itu mengandung minyak mur ya, dan itu disetujui oleh FDA ya, disetujui. Jadi kalau kamu itu pakai bekel, pakai gigi palsu ya, gigi palsu,
Itu baik untuk obat kumur pakai mur ini. Bukan mur baut ya, mur. Dan sing sariawan ini suka ajur sariawan ya. Kumur pakai itu. Karena nanti bakterinya itu mati. Singer, WL, pengkhotbah ini mohon maaf. Nek bau mulutnya ndak baik. Makanya aku pakai punyaku sendiri ini ya. Karena aku ndak mau campur-campur. Aku bisa pingsan di tengah-tengah aku khotbah. Pernah loh saudara, aku kehilangan fokus sampean. Ini ya apa sih ya? Kok nggak aware sama ini kan baksil tok. Maksudnya ini iso nular ya toh? Kan harus dijaga kebersihan. Untungnya di sini itu saya cukup aware terhadap itu ya wis dikei penutup itu satu orang ganti satu orang gitu ya. Ojo sampai gak dibuang. Dulu waktu mencuci sepon aja saya mikir-mikir, ini nak aku nyuci sepon ngene lah aku nyuci idune wong-wong kok kurang ajar ya. Wis gak gelem aku. Akhirnya beli yang sekali pakai buang. Ada cara. Komoro sama mur. Sehingga ndak pernah kamu sakit gigi. Ya. Jadi kebersihan gigi, mulut penting. Masuk raja itu nek dibisiki sama permaisurinya bau petik. Waduh undang-undang bisa bunuhlah semua orang pemakan pete. Segitu saudara-saudara ya. Atau bau bawang putih ya. Siapa di sini suka ngeletusi bawang putih itu ya? Oh itu 1 tahun gak iso hilang loh. Bawang putih itu baunya ya toh. Ya, jadi mendukung kesehatan kulit dan dapat menyembuhkan luka. Makanya digosok ambek minyak mur ini sakit saudara ya. Perih pasti ya. Obat kumur lah sakit ya, perih kabeh ya. Tapi dia membunuh kuman. Kalau kamu digosok ini ya loloran itu ya, gosok gitu ya. Waduh, sakit kabeh saudara-saudara. Bukannya kita menikmati, tapi penderitaan saudara. Tapi daki-daki hilang. Dan semua apa itu, bintik-bintik merah di dalam tubuhmu itu hilang saudara-saudara ya. Itu membantu menyembuhkan luka. Terutama yang bekas operasi ya. Habis melahirkan itu kan punya luka. Di dalam dan di jalan lahir. Itu baik dengan minyak mur itu ya. Mungkin kita membilas diri dengan minyak mur. Kemudian melawan rasa sakit dan bengkak. Jadi kalau saudara apa punya nyeri ya, nyeri sendi, nyeri punggung, minyak mur itu mengandung senyawa yang berinteraksi ya dan memberitahu otak Anda bahwa Anda itu tidak kesakitan ya. Sehingga apa? Minyak mur ini menghalangi produksi bahan kimia inflamasi. Jadi saudara enggak bengkak ya. Diam-diam belakang kepalaku ini bengkak ya. Enggak tahu kena apa kena bentuk, ketutuk. Saya enggak tahu apa ini. Kalau kita sudah punya sing gembuk-gembuk bengkak gitu, wedi apa enggak saudara? Hah? Pikiranmu kemana? Hah? Ojo-ojo sakit ini gitu kan ya? Ojo-ojo sakit itu. Wah, akhirnya saya suka minyak lavender ya. Tak gobert sama minyak lavender, tak kasih minyak tawon, segala minyak pokoknya tak. Akhirnya 2 hari hilang. Sakit, kalau 3 hari tidak hilang, periksa no. Berarti ada sesuatu. Tapi 3 hari nek hilang ya sudah. Berarti sudah sehat. Ternyata 3 hari hilang saudara. Mungkin saya terlalu miring kiri kelamaan atau bagaimana enggak ngerti. Kemudian minyak mur juga untuk tabir surya ya. Kita ini kalau keluar itu kebanyakan enggak pakai tabir surya ya, wis kesuwen ya. Lengket kabeh ya. Tapi hasilnya ini sepruten. Sepruten itu bintik-bintik hitam ya, bintik-bintik hitam karena ultraviolet dari matahari. Juga bisa menghalangi kanker ya. Dapat memperlambat sel kanker dari hati, payudara dan kulit, cuma belum diujikan sama manusia. Nah, diabetes juga bisa. Karena apa? Dia menurunkan kadar gula dalam darah. Cuma hati-hati yang minum obat. Kalau makan mur ini nanti bisa
hipoglikemia, artinya kurang gula ya. Dari segi pembedahan, mur juga dapat mengganggu gula darah selama dan setelah operasi, jadi nggak usah dipakai gitu ya. Juga dia obat pengencer darah. Masalah jantung ya, kalau pakai minyak mur dalam jumlah besar juga hati-hati sebab detak jantung Anda nanti tidak terkontrol. Jadi inilah kegunaan dari minyak mur. Ternyata bukan hanya untuk persiapan penguburan, ya, tetapi untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kesehatan. Calon permaisuri nek sakit-sakitan lah ya soro nulari rajane. Jadi dia harus diperiksa kesehatannya ya. Waktu saya lihat film Turki ya, Abad Kejayaan itu, ada seseorang yang meriksa tubuhnya ya. Bahkan segi-segi kerahasiaan juga diperiksa saudara-saudara dari tubuhnya ya. Untuk memastikan bahwa ia betul-betul sehat. Untuk bisa melayani raja. Kita ini pelayan Tuhan. Amin. Wanita itu pelayan Tuhan. Walaupun mungkin tidak melayani di mimbar. Wanita ini mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Amin. Jadi segala kekotoran dalam hidupnya, segala hal-hal yang berpotensi menularkan penyakit atau membawa penyakit itu harus dikikis habis. Makanya dia harus 6 bulan digosok minyak mur, 6 bulan minyak kasai, saudara-saudara. Apa itu minyak kasai? Ternyata minyak kasai ini juga ada manfaatnya, saudara-saudara ya. Minyak kasai ini ya. Minyak kasai ini campuran antara kemenyan dan kayu manis. Saudara tahu enggak kayu manis? Itu kalau dibikin cake, dibikin kue kering, itu hoje ya. Dibikin untuk setup buah, itu juga sehat dan baik. Untuk diabetes juga baik itu kayu manis ya, menurunkan gula. Dan kemenyan, apa kemenyan? Kemenyan itu wangi-wangian. Sejak perjanjian lama kita belajar tentang doa yang menjadi seperti bau kemenyan yang naik di bait Allah. Di dalam bait Allah, di ruang Maha Kudus ada kemenyan yang dipasang setiap ada penyembahan. Jadi baunya bau harum. Wanita itu adalah penyembah. Amin. Dia menyembah Tuhan. Dia tugasnya menyembah Tuhan, membawa penyembahan di dalam rumah tangganya. Supaya bau harum itu sampai ke surga. Amin, saudara-saudara. Jadi treatment yang dialami Esther di dalam segi kerohanian, kita bisa melihat bahwa rohani kita ini harus sehat, harus tidak berpenyakit, dan bahwa kita ini di dalam roh adalah seorang penyembah yang membawa bau harum. Kemenyan ini namanya bau harum dari Kristus. Jangan sampai kita sebagai wanita membawa bau busuk ya, mempermalukan keluarga, tidak membawa martabat keluarga, sehingga nama Tuhan dihujat. Nah, itulah kehidupan Esther. Dipersiapkan sebagai permaisuri raja. Saudara dan saya ini dipersiapkan untuk jadi mempelai Kristus. Amin. Jika memang secara daging di kerajaan Persia dilakukan hal-hal yang indah, yang membawa manfaat bagi raja dunia, pertanyaannya adalah, baiklah kita yang akan menjadi mempelai Kristus secara baik pun itu di dunia yang akan datang di Yerusalem baru, ataupun di dalam kekekalan
menjadi mempelai Kristus, baiklah kita koreksi diri. Pulihkan hidupmu. Jangan mati-matian kejar dunia sehingga lupa bahwa kita ini dipersiapkan untuk jadi mempelainya Tuhan. Amin. Nah, kalau kita nanti bertemu muka dengan muka, apa yang saudara bawa? Ya. Apakah saudara bawa hati yang taat? Apakah saudara bawa hati yang menyembah, ya? Kalau saudara ketemu raja itu, enggak boleh ngadeg, saudara enggak boleh berdiri, saudara melaku dodok dan selalu menyembah, ya. Kalau di Inggris selalu gini, ditekuk satu gini, ya. Kalau ketemu Your Highness, selalu tekuk satu kakinya gitu, saudara. Jadi kalau kita bertemu muka dengan Tuhan itu, saudara bayangkanlah siang hari ini betapa happy-nya, ya, betapa bahagianya. Dipilih jadi mempelainya. Saya enggak tahu hati Esther waktu dia dipilih menjadi penggantinya Wasti itu hatinya ya apa. Dia dikasih istana sendiri, dia dikasih dayang-dayang sendiri, dia diperlakukan dengan mulia, dia minta apa saja raja kasih. Wow, kalau saudara dikenan Tuhan, ya, Tuhan akan memperlakukan saudara seperti gelas, ya, takut pecah, ya. Tuhan merawat saudara seperti apa itu? Benda-benda kristal yang mahal. Saudara didandani, saudara diberikan yang terbaik dalam hidupmu, saudara dimuliakan, dan wow, luar biasa. Hari ini tidak berpanjang karena nanti sebentar lagi ada demo penjelasan tentang produk-produk kesehatan yang natural, ya. Saya tidak janjian kok ini membawakan khotbah ini, ya. Ini ya dari Tuhan aja ngalir gitu loh, ya. Jadi ayo kita ini memperbaiki diri kita, minta pemulihan dari Tuhan. Amin. Pemulihan hati, pemulihan segala-galanya, ya. Kalau kita hanya memikirkan jen, angpau, Imlek, ruwet saudara, ya. Suami saya sudah beli 2 pak angpau, enggak tahu mau dikekno sopo. Ya berdoalah saja, ya. Mau dikasih no lansia, apa dikasih no anak-anak sekolah minggu, apa cek akene beli kok 2 pak. Ya wis enggak apa-apa, sudah tak siapkan gitu, ya. Ya itulah kita harus mempersiapkan diri kita, amin. Persiapkan dirimu, perbaiki hidupmu, jadi wangi di hadapan Tuhan, amin. Juga di hadapan manusia, tentu senang gitu loh, ya. Anda mungkin mikir, Bu Evi kok sing cerita no wangi-wangian, kebersihan dan sebagainya loh, ya harus. Di surga enggak ada sampah, ya. Di surga enggak ada sampah. Karena jalannya emas, loh. Nah, kita harus membiasakan diri seperti itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau sudah berbicara kepada kami kaum wanita untuk kami mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus, membawa hati kami taat kepadamu, membawa hati kami suci, dibersihkan, dikuduskan di dalam nama-Mu. Kami mengucap syukur, terima kasih. Karena Tuhan yang membela kami, karena Tuhan yang menyediakan apa yang kami perlu. Terima kasih kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih. Tuhan, Engkau menilik ibu-ibu yang saat ini bergumul dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam sakit penyakit. Kami percaya Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan memberi kekuatan buat mereka, sehingga mereka tetap teguh di dalam Tuhan dan hidup kami pemulihan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Saya mau memberikan sedikit aja pengumuman, ya. Karena beberapa waktu yang lalu, waktu rapat itu terjadi ada beberapa yang mengundurkan diri dan minta diganti.
bukan keluar dari gereja ya, bukan. Di organisasi itu biasa ya, pergantian jabatan ya, jadi pergantian jabatan, bukan keluar dari gereja. Maksudnya itu keluar dari organisasi. Organisasi kita itu kan 2 tahun sekali ganti ya, bukan dikeluarkan. Bukan mundur dari jemaat, bukan. Tapi gantian mengoperasikan gereja ini, amin. Gantian untuk mengatur gitu ya. Nah, Bu Foni sempat minta mundur tapi saya tolak. Jadi hari ini tetap aja semuanya seperti sedia kala. Siapa yang mau menggantikan Bu Foni silakan angkat tangan. Bu Esther? Enggak mau. Bu Emi? Ambek guyu-guyu, gak ono sing gelem. Siapa sing mau? Bu Estherlin? Enggak Bu, jadi. Enggak ada yang mau, saya mau. Fon, gak ono sing gelem. Bu Heti memang waktu itu kita tunjuk, tapi Bu Heti masih ada princess yang harus dicarikan raja. Jadi dia masih jadi Mordekai ya. Jadi hati-hati nek ketemu Haman ya Bu, engko kowe disulakan di tiang. Karena dia punya 2 orang Esther ya, Esther Sri dan Esther sopo, Esther Lin ya. Jadi mohon maaf, ya tetap aja gitu ya. Tinggal 1 tahun, setuju enggak? Setuju ya. Bidang-bidang yang dipegang terserah, mau lengser apa enggak lengser terserah Bu Foni ya toh. Karena itu internal. Jadi sekali lagi saya putuskan tidak ada yang lengser-lengseran, ya, begitu, ya begitu saja. Juga ada pembuatan kartu anggota jemaat baru. Jadi yang zaman biyen, yang ada putih merah itu akan diganti, ya, diganti formatnya baru. Pembaruan ini akan dilakukan oleh sekretaris gereja 2 tahun sekali, ya. Tujuannya apa? Supaya update, bukan berarti gereja itu ngusiri orang-orang, bukan ya. Tetapi ada anggota yang lama ndak pergi gereja, lama ndak KPK, lama ndak komisi-komisi, seolah-olah hilang di telan bumi dan langit. Waduh, apa sudah rapture kita juga nggak tahu ya. Kita kunjungi ya ada. Nah itu merepotkan kami ya toh. Yang ada tapi tiada. Saya ini pergi ke Surabaya ya, ado-ado masuk gang, masuk-masuk, ketemu ya seneng. Bu, saya tetap jemaat loh Bu ya. Tapi minggu datang apa? Oh, sekali tempo. Sok enggak pernah datang blas. Jadi kita enggak tahu kue itu jemaat apa enggak ngono loh. Ini pun enggak datang saudara-saudara. Ya mohon maaf ya dikeluarkan dari grup White Dove karena kan menu-menui ini loh, apa jenenge itu? Apa kuota ya? Apa itu memenuhi HP ini ada yang ngehang loh karena kepenuhan apa wis enggak tahu aku ya toh. Masa mesti ganti HP baru. Jadi enggak bisa masuk YouTube paling enggak bisa gitu loh ya. Jadi terlalu berat. Nah, maka itu kebijaksanaan kita adalah selalu diupdate. Betul enggak? Iya, kita pun selalu diupdate sama Tuhan ya. Jika dia panggil namaku, ku jawab ya itu loh, ada lagunya itu loh ya. Ku jawab ya. Lalu enggak jawab ya apa? Ya kan enggak ada berarti ya. Nah tujuannya itu untuk merapikan filenya itu sekarang dikomputerisasi ya. Supaya apa? Nanti kalau KPK ya ada nama jemaat, nomornya, nomor induk jemaatnya. Oh ikut KPK. Jadi itu di file digitalisasi loh. Luar biasa kan GAB digitalisasi. Itu Mr. Anton yang mau mendigitalisasi. Ya wis sembulah gak terus pokoknya itu. Jadi saudara nanti diklik gini tahu, oh rumah enak sini melok KPK ini, melok kematian apa enggak? Heaven, dimasuk no pisan ya? Ya itu nanti setor sama Mr. Anton ya. Datanya, oh sudah masuk kematian, jadi kalau ada apa-apa ya,
Nggak menyusahkan orang, bener nggak? Iya, oh ada kok ini jerat, jadi nanti bagaimananya ya kita nggak ngomong no ngalup gitu, enggak, tapi maksudnya itu supaya tertib kan enak ya toh. Karena kejadian saya ini dimarah-marahi orang, ya toh. Mau ngasih peti itu ya, dimarah-marahi sama orang loh. Tapi iki mau dikei kok, aku dingin no toh, marah-marah sih nggak jelas, nggak tahu akhirnya apa. Terakhir itu di para COVID saudara, jadi pemerintah sing ngubur, ya wes lah. Tambah enak gitu. Nah kayak hal gini nih loh kan nggak enak no hati ya, situ susah, aku ya susah jadinya ya. Jadi jangan apa ya merasa oh gereja ini ngoseri uang-uang ya, enggak loh, kita enggak ngoseri orang ya toh. Tapi mereka itu ya sing gini loh, maksudku itu gini loh ya. Kalau ada jemaat datang kan salaman ya, kula nuwun ya. Terus saya mau bergereja di sini terus daftar KAJ, kan gitu kan enak toh ya. Terus nanti oh saya mau pindah. Soalnya ndak kerja di sini Sidoarjo, saya mau pindah di Malang kek, mana kek. Oh iya, bahkan tak kasih surat loh. Mau ke gereja mana? Tak kasih surat bahwa kamu itu jemaatku. Boleh itu dulu pelayan mimbar, dulu pelayan toilet, tak kasih surat. Supaya apa? Bisa di sana melayani juga ya. Lisa dan Michael itu ya masuk di lembah pujiannya rock kan ya. Lah gembala rock itu ya kenal aku gitu loh ya. Jadi bukan berarti oh apa wis sakarpe dhewe gitu loh. Gereja sama gereja itu saling mengenali ya. Walaupun mungkin enggak pernah tak undang ya. Tapi saling kenal gitu loh, karena kita sama di satu bidang pelayanan hamba-hamba Tuhan. Jadi jangan dikira kalau ini kalau jeleknya loh ya. Tukaran ambek si A wes terus kabur ndek si B, ya pasti aku ditanyai juga walaupun ndak tek surat. Lah apa itu kan rembu karo ya kan gitu. Jadi adalah baiknya itu tertib lah enak toh. Jadi ndak ada ewo pakai ewo ya. KPK yo enak, komisi wanita yo enak. Nanti kalau tur gratis diprotes. Aku KAJ kok gak dikei gratis. Dulu ndak pernah nongol itu. Yang lebih ciamik lagi ketika meninggal, nunjukno lho kartu KAJ sing sudah zaman tahun dal itu. Padahal sudah ndak pernah ke gereja. Jadi hal-hal inilah yang mempersulit kita ya. Taunya ada jemaat gereja lain, waduh parah kita ya. Seolah-olah kita kok rebutan mayit, rebutan harta sik lutung. Nek rebutan jenazah kan ya ndak lucu ya toh saudara ya. Jadi tolong ya ibu-ibu ojo salah tompo, ojo salah mengerti. Oh gereja sekarang kok modelnya macam-macam, ya macam-macam. Nek satu macam aja bukan gereja. Ya kan, makanya era digitalisasi ini Naim ya masuk ke situ, di digitalisasi. Enak kan nanti online naik, aku ini masuk jemaat apa enggak kok lali ya nomornya piro, celek gini wis gampang bisa tahu ya. Ya itulah penjelasan dari saya kembalikan Bu Foni, makasih. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Evi, Bu Gembala kami ya. Saya masih dipercayakan di tempat ini ya. Saya juga terima kasih buat teman-teman semua ibu-ibu di tempat ini. Kalau masih percaya sama saya, saya mengucap syukur ya pada Tuhan. Biarpun kita ya biasa ya, teman banyak itu biasa ya. Ada yang gini, ada yang gitu, ada yang itu sudah biasa. Sebetulnya saya enggak masalah sih itu. Memang saya itu pengen regenerasi ya, regenerasi supaya ada yang perbaruan lah tahun baru. Mosok iki terus sepanjang hidup ya bosen ya lihat saya. Tapi puji Tuhan kalau saya masih dipercaya di tempat ini. Ya, buat teman-teman
tolong saya didukung ya, didukung. Ada acara apa ya, monggo ayo rame-rame, saya juga seneng kok. Apa Bu? Saya nomornya 0, Tuhan Yesus. Jadi nggak harus nomor berapa yang ada atribut-atributnya itu. Ya sudah itu aja ya, saya terima kasih pokoknya. Biarlah kita wanita-wanita bersatu di tempat ini ya, bersatu. Apapun masalahnya pasti ada, tapi satu tetap kita baik lagi, rukun. Kalau rukun itu berkat Tuhan itu mengalir. Ya, siapa di sini wanita-wanita yang enggak pengen diberkati Tuhan? Gak ada kan? Pasti semua pengen berkat Tuhan. Wong ini rencana mau jalan ke Pasar Ratu mau. Ya, puji nama Tuhan. Bu, terima kasih sudah melayani pagi hari ini di tempat ini. Biarlah kita menjadi Ester-Ester di akhir zaman ya. Jangan kita menjadi wanita-wanita yang cantiknya cuma di luar ya, tapi biarlah kita cantik di luar dan di dalam hati kita ya. Kemarin ada yang protes di grup, Bu, kalau cantik itu ya perlu dana ya gitu. Ya memang. Makanya kita bersatu, diberkati Tuhan kita dapat dana ya. Ya itu aja pengumuman untuk bulan depan, bulan Maret kita bertemu lagi di Selasa pertama ya. Kalau nggak salah tanggal 5, kalau nggak salah nanti saya umumkan lagi di grup. Hari ini siapa yang berulang tahun di bulan Februari? Saya persilahkan untuk maju ke depan. Ibu Ruli ulang tahun ya. Ayo Bu Heti. Ya enggak apa-apa bulan ini. Bulan ini minggu depan enggak ada ya, enggak ada kaum wanitanya sekarang. Silahkan jangan dilihat harganya. Tapi ini kenang-kenangan dari Waidov. Semua pasti kebagian. Silahkan Bu Ruli. Bu Gembala berdoa, nanti sekalian tutup doa berkat. Nanti setelah ibadah jangan pulang dulu ibu-ibu ya. Masih ada penjelasan tentang produk yang membuat kita cantik luar dalam. Dan juga bisa buat tambahan dana yang butuh rumah tangga untuk ya? Jalan-jalan. Mari kita berdoa untuk ibu-ibu yang terkasih, Bu Ruli dan Bu Heti. Tuhan, Engkau mengetahui kedua ibu ini perjuangan mereka terhadap anak, perjuangan mereka terhadap kehidupan sehari-hari, juga kasih mereka terhadap suami. Tuhan, berkatilah mereka, urapi dengan urapan yang baru, sehingga ketika mereka melayani Tuhan dan juga melayani rumah tangga mereka, nyata kemuliaan-Mu. Beri kesehatan, kekuatan, pulihkan luka-luka di hati, pulihkan luka-luka di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan baik, Tuhan menopang dan menolong. Dalam nama Yesus, amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Engkau sudah memberkati Komisi Waita Waidov ini, Tuhan memberi kesehatan, kekuatan sehingga ibu-ibu bisa hadir ibadah tak kurang satu apa. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya. Katakan amin. Silakan.